biasa mantap, luar biasa, Masya Allah. 71, luar biasa. Kalau yang termuda yang akan berapa nih yang termuda? Ada yang termuda, oh ini 71 juga, Masya Allah. Diangkat nanti ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan aspirasi rela agama yang akan disampaikan oleh Bapak Sudarmanto SD. Dan calon Presiden RI Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PSI dan calon Wakil Presiden Dr. Haji Abdul Malik Iskandar periode 2022-2019. Kami rela agama berjuang perubahan sebagai anak bangsa merasa bertanggung jawab dan memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan pernyataan aspirasi dan deklarasi pada calon terbaik Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berikut pernyataan aspirasi rela agama berjuang perubahan. 1. Bidang politik. Mendesak Anies Muhaimin mengalihkan konsep dinasti politikal dan ingin melaksanakan pemisahan persoalan pemerintahan negara Republik Indonesia, lembaga negara eksekutif, legislatif, yudikatif dijalankan secara profesional, independen, bebas intervensi, bebas praktek KKN, korupsi, nepotisme antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya, sehingga Indonesia menjalankan pemerintahan negara Republik sesungguhnya bukan sandiwara politik yang melanggar norma etika sosial dan hukum. Pasal 2 ayat 1 dalam Al-Quran menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 45. Dalam hal ini, Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya beserta para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota harus menjalankan pemerintahan menurut undang-undang yang berada di dalam tangan kedaulatan rakyat, bukan sebagai petugas partai, oligarki, konglomerasi, hukum, antekasi, atau sejenisnya. Dua, bidang hukum dan keamanan. Mendesak Anies Muhaimin untuk kembalikan marwah penegak hukum, KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi untuk bertugas sesuai tugas dan tanggung jawab secara profesional, integritas, menjunjung tinggi kredibilitas, norma etika sosial, hukum, dan moralitas. Pemerintah berkewajiban menjamin hukum ditegakkan sesuai aturan dan kewenangan, tidak lagi terbang menjadi kasus sandera hukum, mafia hukum, dan peradilan di setiap pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta peradilan hukum, polisi, jaksa, materi, panitera, pengadilan hakim tidak menjalankan uniform seragam dan jabatannya sebagai alat mengancam intimidasi atau bahkan sebagai tukang pelindung pelanggar hukum aturan hukum seperti kasus judi online, kasus penyelundupan narkoba, kasus ekspor batubara nikel, kasus cybercrime. Pemerintah berkewajiban menghilangkan rasa takut Indonesia dalam menyampaikan kebebasan berpendapat dengan melakukan revisi Undang-Undang ITE pasal karet yang memudahkan seseorang menjadi tersangka hanya karena perbedaan pendapat, argumentasi dengan pejabat aparat penegak hukum. 3. Bidang ekonomi. Mendesak Anies Muhaimin menjalankan pasal 33 Undang-Undang 95 yang sesungguhnya ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Sistem perekonomian Indonesia yang dikembangkan harusnya tidak berbasis persaingan dan azas yang tidak individualistik. Sistem ekonomi Indonesia harus berdasarkan ekonomi Pancasila yang berdasarkan ekonomi rakyat kebanyakan, operasi UKM dan sejenisnya. Bukan sistem liberal konglomerasi yang hanya membutuhkan individu tanpa memperhatikan manusia lain. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi Indonesia bukan dikuasai oleh segelintir elit seperti konglomerasi, elit politik, oligarki, kroni pejabat, namun perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ekonomi Indonesia harus mengutamakan skala prioritas pembangunan tentang kebutuhan utama rakyat, dan ini terpenuhnya pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, bukan dengan menjalankan proyek-proyek simbolik infrastruktur yang tidak produktif yang tidak menghasilkan income pendapatan dan APBD. 4. Bidang sosial budaya, ekonomi kreatif, dan olahraga. Mendesak Anies Muhaimin kembalikan budaya etika anti korupsi, kolusi, nepotisme.
budaya malu dan moralitas, anti narkoba, judi online, penipuan online, kekerasan fisik dan verbal dan sejenisnya di tengah masyarakat, dan dimulai dari contoh para pejabat, menteri, gubernur, bupati sampai level kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak. Dan pemerintah berkewajiban menjadikan sarana hub seni budaya ekonomi kreatif Indonesia dengan memberikan fasilitas, tunjangan, sponsor kepada penggerak, pelaku aktivis seni budaya, ekonomi kreatif, film, sinema, sinetron, cipta lagu, musisi, seni lukis, seni tari, seni pahat, seni temikat, dan seni lainnya. Dan pelaku olahraga, pembina, atlet, ahli gizi kesehatan, serta pesantren olahraga sedunia seperti Jakarta Dinas School di 40 kota Indonesia. Bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik mendesak Anies Mohaimin untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jangan ada lagi terlihat fakir miskin, pengemis, disabilitas dan anak-anak terlantar berkeliaran di jalan publik area terbuka, mengemis minta-minta cari uang untuk mendapatkan makanan dan minuman. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia berkewajiban menjadikan jaminan sosial untuk setiap rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang tidak mampu. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah berkewajiban sediakan pusat pelayanan kesehatan, posyandu, puskesmas, rumah sakit, termasuk ketersediaan tenaga kerja, dokter, perawat, tenaga farmasi di seluruh pelosok tanah air. Dan pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan umum seperti prasarana transportasi publik, kereta api, MRT, LRT, tol, busway, mikrobus, dan seterusnya di 40 kota yang sudah ada selama ini. Prasarana transportasi laut, pelabuhan kapal laut di setiap ujung pulau di Indonesia, dan prasarana transportasi udara, bandara airport, dan pesawat terbang perintis menengah yang dapat melayani penerbangan antar pulau di pulau-pulau Indonesia. Sehingga dengan pemerataan pembangunan di 40 kota yang ada selama ini akan mempercepat pergerakan dan pemerataan perekonomian Indonesia, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 7% dan Indonesia adil makmur untuk semua akan segera terwujud. Demikian kami sampaikan pernyataan sikap rela agama pada calon presiden Republik Indonesia Anies Baswedan dan Wakil Presiden Muhammad Iskandar periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Sabtu 13 Januari 2024. Atas nama Rela Agama Pejuang Perubahan, Relawan Amin, alumni Gajah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.